penyimpangan. Ya, ibaratnya itu gini, kalau kita mencapai satu tujuan itu lurus gitu ya, lalu sampai ke tujuan, nah di tengah jalan ada belokan, membelok, akhirnya tujuannya tidak tercapai. Nah ini yang disebut dengan penyimpangan dalam perkembangan. Kita nanti tidak membahas banyak penyimpangan, hanya yang paling sering kita dengar aja, yaitu autis. Ya, penyimpangan yang yang sering juga menjadi gangguan, banyak yang gangguan yang sering terjadi itu adalah autisme. Nah ini yang kita akan pelajari. Yang lain-lain kita abaikan karena gini, terkait dengan pembelajaran, terkait dengan pendidikan di Indonesia terutama ya, di Indonesia tidak banyak tempat untuk menampung anak-anak autis. Ya. Tidak banyak tempat karena mereka itu mestinya di sekolah khusus atau yang kita kenal dengan sekolah SLB, sekolah luar biasa. Nah hanya di Indonesia ini karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan dana, sehingga pemerintah belum mampu menyiapkan tempat-tempat itu di berbagai tempat, ya, dan belum mampu menyiapkan SDM, sumber daya manusia untuk mendidik anak-anak yang autis ini, sehingga mestinya disekolahkan di sekolah khusus, begitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena mereka sama-sama punya hak mendapatkan pendidikan, maka mereka sering digabungkan di sekolah-sekolah normal. Nah, akibat lebih lanjut adalah yang repot adalah pihak guru dan sekolah. Bagaimana memadukan kurikulum, bagaimana memadukan gaya pengajaran untuk anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Ya, saya seringkali kalau bertemu dengan guru-guru, ya, dalam pertemuan forum guru, lalu seringkali guru-guru itu bertanya, Pak Lukas, bagaimana sih caranya menghadapi anak yang berkebutuhan khusus itu? Ya, karena kalau satu orang aja yang berkebutuhan khusus atau autis atau mendekati autis, gitu ya, lalu kelas itu menjadi kacau, kelas itu menjadi gaduh, karena anaknya nggak bisa diam gitu loh. Akhirnya habis waktu guru untuk menertibkan anak ini gitu. Akibatnya apa? Akibatnya mata pelajaran atau materi tidak tersampaikan dengan baik. Begitu ya. Nah, apa itu autis? Itu nanti akan kita bicarakan di sini. Kalian tentu saja dapat melihatnya dengan berbagai sumber, tapi yang saya sampaikan di sini ya mudah-mudahan punya sedikitlah gambaran tentang autis. Jadi nanti materinya saya akan sharekan di grup grup classroom ya. Saya sampaikan aja nanti kita diskusi. Sebagai pendahuluan, anak dengan kebutuhan khusus termasuk anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan perilaku. Jadi kebutuhan, namanya sering kita sebutkan kebutuhan khusus. Kenapa kebutuhan khusus? Ya khususnya ini mana khususnya? Karena mereka tidak kebutuhannya tidak seperti kita pada umumnya yang normal. Mereka ada kebutuhan yang lain yang harus dipenuhi secara khusus, gitu ya. Nah ya, sebut anak spesial need atau punya kebutuhan khusus. Nah, hambatannya apa? Hambatannya bisa dalam berbicara, gitu, dan bisa juga dengan hambatannya itu dalam okupasi. Apa itu okupasi? Okupasi itu merawat diri. Jadi anak dengan kebutuhan khusus kadang-kadang tidak bisa merawat diri. Ya, harus dirawat oleh orang lain. Termasuk juga merawatnya dalam hal pendidikan. Ya, kalau orang
lain yang normal dikasih materi mungkin dia bisa pelajari sendiri. Tapi anak dengan kebutuhan khusus yang tidak bisa merawat diri ya harus dibimbing dengan tekun dan teliti. Ya. Atau hambatannya tidak berkembangnya komunikasi dan sosialisasi. Nah, ini yang penting. Seringkali di sekolah kita temukan anak yang tidak berkembang dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Saya tidak tahu teman-teman sekalian punya pengalaman enggak waktu SD, SMP, SMA gitu ya, bertemu dengan teman-teman yang susah berkomunikasi atau susah bersosialisasi, dia terkungkung dalam dirinya sendiri. Nah, gangguan-gangguan itu yang disebut yang nanti akan menyebabkan apakah orang ini termasuk kategori autis atau tidak. Oke, itu poin pengantar bagian kedua. Bagian ketiga, nah anak-anak yang tadi punya hambatan wicara dan hambatan merawat diri serta punya kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, kalau tidak segera diketahui, ini harus diketahui dulu pertama-tama. Setelah diketahui, lalu diatasi dengan cepat dan tepat. Ingat, cepat dan tepat. Ya, kita mau mengatasinya dengan cepat, tapi tidak tepat, itu juga akan menjadi masalah. Ya, ada anak yang punya terlambat dalam berbicara. Diatasi, tapi cara mengatasi nggak benar, itu nanti juga menjadi masalah. Kuncinya adalah segera diketahui, segera diatasi dengan cepat dan tepat. Nah, maka kalau tadi segera diketahui, segera diatasi dengan cepat dan tepat, apa yang diatasi? Ya, kalau itu diatasi dengan baik, maka inteligensinya, EQ-nya, akal pikirannya, emosinya, dan perilaku sosialnya tidak bisa mampu mengejar yang lain. Kalau gangguannya gangguan perkembangannya itu masih tahap tidak berat, gitu ya. Jadi kalau umpamanya ada anak yang susah berkomunikasi, lalu ditangani lebih awal, ya harapannya lebih cepat dia tangani dengan tepat dan cepat, maka perkembangannya dapat mengejar yang lain, begitu ya. Ketinggalan sebelumnya dapat dikejar. Itu poin yang ketiga. Jadi bila tidak segera diketahui dan diatasi dengan cepat dan tepat, maka inteligensinya, emosinya, perilaku sosialnya tidak dapat berkembang dengan baik. Itu poin penting yang harus juga menjadi perhatian. Nah, siapa yang memberi perhatiannya, nanti kita lihat apa peran guru. Anda sebagai calon guru, apa perannya di sini? Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, pada umumnya ada banyak jenis gangguan. Ya. Ada banyak jenis kelainan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Tapi dari banyak jenis ini, yang kita sangat kenal, yang secara umum adalah autisme. Gitu ya. Autisme sebenarnya bisa ada banyak macam jenisnya, tapi umumnya kita mengenal ada autisme. Autisme itu bisa ada perlambatan, bisa juga ada percepatan. Jadi anak yang lambat sekali bergerak, lambat sekali bereaksi, itu juga kita golongkan secara umum sebagai autis. Coba nanti ada kelompoknya, apa dia masuk idiot kah, atau dia termasuk macam-macam, ada istilah lain. Atau yang kedua, ada yang percepatan, anak yang tidak bisa diam, anak yang bergerak terus, itu juga autis. Ya. Jadi ada yang lambat bergerak, ada yang cepat. Tapi pada umumnya kita sebut itulah. Nanti secara umum kita bicara secara umum ini, begitu ya. Oke, lanjut. Saya lanjut lagi. Autis, kita ngomong soal autis. Autis itu berasal dari kata auto, ya. Sekarang ini otomotif, begitu ya, macam-macam. Tapi kata auto itu sendiri itu artinya sendiri.
autisme itu artinya orang yang bergerak untuk dirinya sendiri. Orang yang tak peduli dengan lingkungan. Orang yang asik dengan dirinya sendiri. Itu kata dasarnya. Nah, kata dasarnya auto itu artinya sendiri. Penyandang autisme seakan-akan hidup dengan dunianya sendiri. Ya, jadi dia asik, tak peduli dengan orang lain, tak peduli dengan lingkungan. Itulah, tak peduli dengan lingkungannya, ya. Jadi asik dengan diri sendiri. Inilah yang disebut dengan autisme. Nah, autisme itu salah satu gangguan perkembangan yang ditandai dengan keterlambatan. Ya, terlambat. Orang lain sudah bisa bicara, dia belum berbicara. Keterlambatan dan gangguan interaksi sosial. Dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Disapa, tidak bereaksi. Ditegur, mungkin tidak peduli. Gitu ya. Komunikasi dengan orang lain itu terganggu. Perilaku bermainnya terganggu. Aktivitas sosialnya terganggu. Minatnya terhadap hidup bersama terganggu. Nah, inilah gangguan yang disebut gangguan autisme. Jadi komplit istilahnya. Dia tidak hanya bisa terlambat, tapi juga dia interaksi sosialnya terganggu, komunikasinya terganggu, aktivitas sosialnya terganggu, minatnya terhadap hidup bersama terganggu. Nah, bagaimana upaya penyembuhannya? Upaya penyembuhan autis akan cukup efektif, bahkan bisa sembuh total, idealnya pada saat anak berusia 2-3 tahun. Jadi, teman-teman sekalian, kalau Anda nanti di tengah-tengah masyarakat atau hidup di tengah berkarya, kalau ada menemukan kasus atau orang yang lambat itu, yang sudah punya kelainan sejak awal, nah hendaknya Anda sarankan kepada keluarga yang mengalaminya itu untuk menanganinya. Ya, menangani anak ini ya, sejak dini, yaitu berusia 2-3 tahun. Kenapa harus ditangani lebih awal seperti itu? Karena pada usia inilah perkembangan otak anak berada pada tahap yang paling cepat. Jadi ya, umumnya kita ngomong soal balita bawah 5 tahun, tapi khusus untuk penyembuhan autis ya, cukup efektif dan bisa sembuh total ya kalau gangguannya itu tidak terlalu berat gitu ya, harus ditangani pada usia 2-3 tahun. Ya, kenapa tadi? Karena pada usia ini perkembangan otak anak berada pada tahap yang paling cepat. Ya. Jadi gangguan itu sebenarnya kan gangguan pada otak, baik otak besar maupun otak kecil. Nah, karena perkembangannya pesat di bawah 5 tahun itu, maka ditanganinya harus secepat mungkin pada usia 2-3 tahun. Oke. Nah, soal diagnosa artinya menganalisa gangguan itu harus dilakukan sejak dini. Dan ingat ya, ini penyakit ya. Jadi sama seperti sakit fisik. Nah, sakit jiwa pun atau sakit mental pun, gangguan perkembangan psikologis pun itu harus didiagnosa lebih awal. Nah, siapa yang mendiagnosanya? Tentu saja orang-orang yang tahu, mengerti tentang kejiwaan, tentang perkembangan psikis. Nah, siapa itu? Biasanya adalah lembaga-lembaga yang berpengalaman menangani autisme. Ya, ada di kota-kota besar itu ya, ada biasanya ada lembaga itu. Ya, bekerja sama dengan psikolog, psikiater, dan ahli-ahli kejiwaan. Ya.
sekolah, kita sebagai guru di sekolah, dan orang tua sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya, itu fungsinya memfasilitasi. Jadi kalau Anda teman, ya, teman Anda atau siapapun masyarakat yang tahu yang punya anak gangguan dengan gejala-gejala autis, Anda harus segera mencari bekerja sama dengan orang tua dan mencari tempat lembaga yang menangani anak yang berkebutuhan khusus itu. Biasanya orang tua dan sekolah itu diminta kerjasama. Ya, mereka punya program untuk menangani ini. Tapi program mereka ini tidak bisa tercapai kalau tidak dibantu oleh sekolah dan orang tua. Ingat, anak-anak yang berkebutuhan khusus pun harus ditangani, harus hidup di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, keluarga dan masyarakat harus membantu. Nah, kita sekolah, ya kalian sebagai guru nanti, itu adalah warga masyarakat yang juga turut membantu. Ketika anak ada di sekolah, tanggung jawab kita lah sebagai guru. Ya, apa porsi yang harus kita bantu, itu tergantung nanti program yang diminta oleh lembaga itu, lembaga yang menangani anak yang berkebutuhan khusus ini. Ya, minggu berapa, apa saja terapinya, itu harus bekerja sama dengan pihak sekolah dan pihak orang tua. Oke, lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aduh, ini rusak. Baik. Lebih lanjut, ada macam-macam karakteristik penyimpangan autisme. Jadi autis ini kan penyimpangan nih atau gangguan, ya. Jadi gangguannya punya karakteristik, punya ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah orang autisme itu adalah sangat selektif terhadap rangsangan. Apa artinya selektif? Selektif itu kalau kita umpamanya ditegur, ya, tapi contoh rangsangannya, salah satu rangsangan tuh kita panggil, "Oi Catherine," gitu ya. "Oh Katerina." Sebagai orang normal, Katerina akan jawab, "Iya Pak," gitu kan. Itu kan rangsangan. Nah, jadi saya merangsang supaya Katerina merespon gitu ya. Nah, orang-orang yang autisme dia selektif sekali. Selektif itu artinya mungkin dia nggak bereaksi, atau kalau dia pun bereaksi, reaksinya tidak cocok dengan harapan saya gitu. Kalau saya sapa, "Selamat pagi Katerina," harapannya Katerina menjawab, "Selamat pagi Pak," gitu kan. Nah, tapi untuk orang yang autis itu pertama-tama mungkin tidak bereaksi, atau kalaupun bereaksi, dia mungkin jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, jadi selektif berlebihan terhadap rangsangan. Itu karakteristik pertama. Artinya ciri khas seorang yang autisme itu begitu. Jadi kalau Anda di kelas itu menemukan anak yang ketika disapa, ketika diajak berbicara, ketika diajak berkomunikasi, mereka tidak merespon dengan sangat baik, itu jangan-jangan ada gejala ini. Ya, tapi jangan-jangan, gitu, belum tentu. Boleh jadi dia lagi merajuk, lagi ngambek sama gurunya, lalu dia nggak mau menjawab, itu bukan autis. Itu lagi lagi nggak mood aja gitu ya. Tapi kalau selalu begitu, ya berarti ada masalah gitu. Sering kali begitu, ya ada dipertanyakan gitu. Itu poin pertama. Karakteristik yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah
berlebihan terhadap rangsangan, selektif berlebihan terhadap rangsangan. Ya. Jadi bisa kuat, bisa tidak berespon, atau bisa responnya tidak tepat. Oke. Yang kedua, kurangnya motivasi untuk menjelajahi lingkungan baru. Jadi anak-anak autis itu anak-anak yang asik dengan dunia yang sudah ada. Ya, kalau anak umpamanya yang sudah senang dengan satu mainan, dia berhari-hari itu asik dengan mainan itu aja. Ya, dikasih tempat baru, diajak ke tempat baru, dia tidak berminat. Nah, jadi kurang motivasi untuk menjelajahi lingkungan yang baru. Ya, apa namanya? Karena bagi dia dunianya sendiri gitu lah. Dia kan auto artinya sendiri. Ya, dia asik dengan dirinya sendiri. Diajak ke dunia baru, hal yang baru, nggak tertarik dia. Jadi kurang motivasi untuk menjelajahi lingkungan yang baru. Yang ketiga, respon stimulasi diri sehingga mengganggu interaksi sosial. Jadi ini dia itu bahkan merespon dirinya sendiri gitu loh. Dia umumnya asik dengan main permainan balok-balokan gitu ya, main menyusun balok umpamanya. Dia sendiri merasakan dirinya untuk dia bereaksi. Pokoknya dia menyusun balok baru 4 tingkat lalu roboh pokoknya. Nah, roboh ini kan penyebabnya karena dia menyusunnya nggak benar sehingga roboh gitu kan. Tapi dia merespon dirinya. Aduh, kenapa jatuh, kenapa gagal, kenapa nggak benar gitu. Jadi bukan merespon rangsangan dari luar, tapi merespon rangsangan atas perbuatannya sendiri. Gitu loh. Jadi respon stimulasi diri sehingga mengganggu interaksi sosial. Artinya dia asik dengan dunia sendiri, dia marah karena perilakunya sendiri, karena dia menyusunnya gagal. Lalu ketika di hadapan dengan dunia luar atau orang dari luar, rangsangan dari luar, dia merasa terganggu. Gitu. Terganggunya bukan karena orang lain mengganggu dia, tapi karena dia terganggu dengan dirinya sendiri, gitu loh. Ya, perilakunya gagal, lalu dia menilai diri sendiri, dia merasa terganggu. Lalu interaksi dengan orang luar tak peduli dia. Ya, itu poin ketiga. Jadi respon stimulasi diri sehingga mengganggu interaksi sosial. Jadi dia tidak nyaman dengan dunia luarnya, gitu ya. Apalagi kalau ada umpamanya, kenapa kamu marah, kamu gagal, itu kan karena perbuatanmu sendiri, kamu nggak rapi menyusunnya. Nah, itu teguran seperti itu justru dianggapnya sebagai teguran yang mengganggu dia secara sosial, begitu. Oke, yang terakhir ya, karakteristik penyimpangan yang terakhir adalah respon unik terhadap imbalan, khususnya imbalan dari stimulasi diri. Respon unik terhadap imbalan itu begini. Kalau kita yang normal, kita omong, kalau kamu bisa menulis atau kamu bisa mengerjakan soal, kan guru misalnya nanya, terima kasih kamu bisa, kamu pintar gitu kan, ya. Lalu di respon kita biasanya kalau dipuji gitu kan, terima kasih ibu, ya. Lalu kita senang gitu kan, respon kita kan senang gitu, gembira, gitu ya. Jadi kalau kamu dipuji, kamu dibilang pandai, kamu anak pintar, tentu saja kita gembira, kita merasakan nyaman gitu ya. Nah, bagi anak autis tidak, respon unik terhadap imbalan, khususnya imbalan dari stimulasi diri. Ya, jadi responnya itu enggak khusus gitu lah, enggak dipuji itu enggak senang gitu loh. Ya, mungkin
Bahkan ketika dapat pujian seperti itu, dianggapnya mencela, dianggapnya menghina dia, dianggapnya mungkin menyinggung perasaannya gitu ya. Jadi intinya itu responnya itu tidak pas sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi orang sama seperti kita imbalannya. Kalau umpamanya kalian nggak bisa ngerjakan, dia bilang anak bodoh. Kamu kok gitu aja nggak bisa gitu ya. Responnya kan khas gitu. Masa sih saya bilang bodoh, saya hanya nggak bisa ini, tapi yang lain kan saya bisa ngomongnya. Reaksinya tuh benar gitu loh. Ya, atau ada orang mengakui, ya memang untuk kali ini saya memang tidak mengerti, saya bodoh gitu ya. Artinya menerima. Tapi untuk anak yang autis itu responnya tidak pas. Ya, tidak sesuai dengan yang dituntut oleh lingkungan sosial gitu. Kalau orang lingkungan sosial itu begini, lingkungan sosial itu pada umumnya tuntutannya adalah kalau orang ini baik maka dia dipuji. Kalau orang ini tidak baik biasanya dia diomelin gitu ya. Dia dikata-katain gitu. Anak ini begini ya, kalau anak ini gini. Intinya jelek gitu ya. Pada umumnya kan gitu responnya. Nah, tapi dalam hal ini tadi, terutama terkait dengan imbalan itu adalah balas jasa gitu ya. Ya, respon terhadap unik terhadap imbalan itu artinya balas jasa. Kalau saya melakukan baik, balas jasanya dapat pujian. Kalau saya melakukan perbuatan jahat, balasannya adalah makian atau omelan. Begitu kan? Pada umumnya respon kita seperti itu. Tapi yang pada anak autis itu responnya unik, ya. Khususnya imbalan terhadap stimulus diri. Ya, stimulus dirinya apa? Dia bisa menyusun balok itu tadi, dipuji, ya, dia tidak bereaksi atau dia tak peduli, ya. Orang harusnya senang, dia datar gitu, emosinya datar gitu. Teman-teman sekalian, yang sangat terganggu, ya, soal ini adalah soal motivasi dan emosi. Ya, jadi anak-anak yang autis, anak-anak yang motivasinya bermasalah, yang emosinya juga bermasalah, gitu. Lebih lanjut akan kita lihat. Tadi saya sudah menyinggung, ada dua jenis perilaku autis. Ya, dua jenis perilaku autis, yaitu perilaku yang berlebihan dan perilaku yang bersifat kekurangan. Berlebihan tadi, lincah sekali, nggak bisa diam, kayak robot, kayak mesin, mutar terus ya. Ya, dulu saya punya anak itu oleh guru TK-nya tuh di awal-awalnya dianggap autis. Ya, saya anak yang paling besar tuh, karena waktu TKA tuh tak pernah diam, keliling jalan aja. Ya, paling 5 menit dia berhenti, habis itu di kelas ngacau lah, pokoknya kemana-mana gitu. Nah, lalu oleh guru TK itu diminta untuk dibawa ke psikiater, diperiksa gitu ya. Jangan punya kelainan gitu ya. Tapi oleh syukur puji Tuhan, kesimpulan dari psikiater mengatakan, nah ini tidak autis, cuma ini anak lincah saja gitu ya, lincah. Dan cara untuk menahan dia supaya tidak terus bergerak adalah beri dia rangsangan yang berlebih gitu ya. Jadi kalau umpamanya gurunya tuh hanya ngomong datar gitu, dia nggak peduli. Tapi ngomongnya harus kuat-kuat, harus kepada dia tuh harus beri tekanan-tekanan supaya dia tersadar gitu ya, tersentak gitu ya. Jadi kalau ngomong, namanya kan Sisil, kamu duduk yang manis ya, gitu ya. Nggak bisa hanya ngomong gitu. Harus datangi ke bangkunya, bilang, Sisil, kamu harus duduk diam. Ya, jangan ganggu teman, gitu ya. Harus dengan tegas ngomongnya. Itu salah satu terapi. Lalu terapi lainnya adalah, kenapa dia menjadi lincah begitu? Karena rupanya dia tidak mau konsentrasi lama.
Jadi biasanya anak autis itu tidak mau berkonsentrasi untuk satu hal, gitu ya. Nah, kenapa dia tidak mau konsentrasi? Ternyata dia itu ada yang namanya penyakit mata malas. Mata malas tuh dia kalau mau melihat, benar-benar mau lihat, sebenarnya dia bisa lihat gitu. Tapi karena dia malas konsentrasi, mengkonsentrasikan matanya kepada satu objek, maka dia cepat reaksi, memindahkan reaksinya. Lalu akhirnya di terapi dia diminta untuk menutup matanya sebelah, ya, ditutup. Dia harus konsentrasi melihat dengan satu mata. Lalu nanti setelah sejam yang sebelahnya ditutup, lalu pakai yang kanan dan seterusnya gitu, untuk membuat dia mau konsentrasi. Nah, puji Tuhan setelah tamat TK dia sudah bisa di kelas 1 SD dan sudah bisa duduk manis gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi jenis perilaku autisme itu bisa berlebihan atau berkekurangan gitu ya. Dua-duanya itu termasuk dalam kategori autis ya. Oke ya, lanjut sebentar. Ada banyak penyebab, ada banyak sebab. Oke, sebentar. Ada banyak sebab. Ada banyak sebab kenapa terjadi autis. Orang mengatakan bagaimana mau mengobatinya kalau penyakitnya belum ditemukan. Ya. Jadi pada umumnya kalau ada gejala autis itu dibawa ke psikiater atau lembaga yang menangani anak autis. Lalu di sana di diagnosa itu oleh dokter itu pas di diagnosa itu dicek penyakitnya apa sih gitu. Nah, ketika sudah ditemukan penyebabnya, persis penyebabnya, barulah dibuat terapi atau pengobatan. Ya. Jadi kalau salah tahu penyakitnya, itu obatnya pun bisa salah gitu. Ya. Sama seperti kita sakit, tapi kan harus dicek apa penyebabnya. Lalu sakit apa sih gitu, lalu nanti baru dikasih obat. Nah, untuk autis pun sama. Oke, penyebab kelainan autis. Pertama-tama kelainan pada otak yang disebabkan oleh banyak hal. Ya, jadi autis itu gangguan pada otak, gitu ya. Sebentar. Jadi gangguan pada otak. Nah, gangguan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Satu, gangguan otak itu disebabkan oleh faktor keturunan, ya, faktor genetik. Artinya sejak lahir bawaan itu ada gangguan ya disebabkan oleh keturunan. Yang kedua, keturunannya nggak ada, tapi bisa karena infeksi virus atau jamur. Ya, virus atau jamur itu bisa dari makanan, bisa dari pencernaannya dan sebagainya, yang mengganggu perkembangan otaknya. Yang ketiga, kekurangan nutrisi dan oksigen. Ya, jadi ketika ibunya mengandung mungkin kurang gizi, makanannya tidak sehat, dan seterusnya. Lalu kemudian kekurangan nutrisi dan oksigen. Boleh jadi ya udara yang dihirup oleh jabang bayi atau ibu yang mengandung itu, lalu oksigennya kurang sehat, oksigennya udaranya tercemar umpamanya, itu bisa menyebabkan itu gangguan. Dan akibat polusi udara
atau polusi air. Air yang kotor itu bisa menyebabkan bermasalah juga di perkembangan otak. Dan juga makanan tadi. Air dan makanan itu juga bisa minum. Maka ada istilah 4 sehat 5 sempurna itu, nutrisi, lingkungan. Sekarang ini ya kalau di kota-kota lingkungan kita banyak tercemar. Bahkan di kampung-kampung juga ya, sekarang ini air hampir susah kita cari air bersih. Air tercemar oleh limbah, oleh pupuk, oleh racun rumput dan seterusnya. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang menyebabkan otak ini bermasalah, gitu ya. Oke, itu kelainan pada otak. Yang kedua, gangguan ini terjadi pada fase pembentukan organ-organ pada usia kehamilan 0 sampai 4 bulan. Jadi gangguan pada otak tadi itu biasanya masih dalam kandungan. Ya. Maka teman-teman sekalian, terutama anak-anak gadis, tapi juga kalian-kalian yang bujang-bujang, ya kalau nanti suatu saat berkeluarga lalu punya anak, hamil, ingat dari awal itu harus diperiksa. Ya, jangan merasa saya sehat kok, saya ini. Ya, sekarang ini sangat penting itu yang namanya memeriksa kandungan. Ya, Anda nanti berkeluarga, ya, ketika tahu pertama kali bahwa Anda terlambat haid, gitu ya, Anda harus memeriksakan ke dokter kandungan. Cek apakah terlambat ini karena hamil atau karena gangguan menstruasi aja, gitu ya. Tapi kalau Anda sudah tahu bahwa Anda hamil, gitu ya, nanti kalau sudah berkeluarga, ya jangan ngomong soal hamil sebelum berkeluarga, tapi hamil setelah berkeluarga, ya terlambat datang bulan, pokoknya Anda harus cek ya ke dokter kandungan supaya tahu dari awalnya sudah dijaga. Ya, sebab perkembangan 4 bulan kehamilan ini sering kali banyak gangguan pada otak anak. Kalau gini, kalau orang sudah tahu dia hamil, maka dia akan jaga-jaga. Pertama, jaga soal makanan, jaga kesehatan, jaga supaya jangan sampai ya, apalagi orang-orang kita nih, orang Dayak, perempuan pun masih banyak minum tuak umpamanya. Kalau dia setelah tahu dia hamil, maka harusnya itu berhenti. Ya, karena itu akan mengganggu nutrisi itu, kekurangan nutrisi. Ya. Oksigen juga terganggu kalau dia orang, apalagi ibu muda hamil mabuk semuanya, pasti akan berpengaruh pada janinnya. Ya, gangguan otak itu bisa terjadi, begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ya usia kehamilan 0 sampai 4 bulan itu sangat rawan, karena itu perlu beri perhatian khusus. Berikutnya, saya tidak ngomong soal ini ya. Ini tadi soal karena ada kaitan dengan usia kehamilan tuh, maka saya sedikit menyimpang supaya Anda sekalian, ya, kecuali kalau Anda yang sini ini mau jadi suster ya nanti tidak hamil ya, tidak apa-apa gitu ya. Tapi Anda yang nanti berencana mau berkeluarga ya saya ingatkan bahwa tolong perhatikan benar untuk generasi yang akan datang. Ya, jadi janin yang Anda kandung itu kan nanti kan menjadi generasi yang akan datang. Nah, generasi itu bisa unggul ya kalau sejak kehamilan itu sudah diperhatikan benar, gitu loh. Ya, nanti dah tahu hamil masih gak minum mabuk, nah itu berarti kita tidak menjaga generasi yang akan datang, gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita kalah bersaing, kemampuan intelektualnya, kemampuan otaknya tidak bisa bersaing dengan orang lain, gitu ya. Oke, lanjut.
penyandang autis juga disebabkan adanya kelainan anatomis. Ya, anatomis itu kelainan apa ya? Pada lobus parentalis atau paraselisium yang menyebabkan anak acuh tak acuh terhadap lingkungan. Anatomis itu biasanya pembentukan ininya. Kita ada istilah tuh apa? Kromosom X, kromosom Y gitu ya. Nah, sejak awalnya tuh ada gangguan di sana. Sehingga dia anak ini kemudian tak peduli dengan lingkungannya. Begitu. Itu yang kedua. Jadi tidak hanya soal apa tadi genetik itu kan atau keturunan gitu ya, tapi juga pada itu ya, pada anatomis. Ini bisa menyebabkan kalau yang tadi itu tuh keterlambatan pada umumnya, ini pada sikap mentalnya pada lingkungan. Ya, orang yang tak peduli lingkungan, yang keadaan di sekitarnya itu bisa menyebabkan dia terjadi karena ini, karena autisme yang disebabkan oleh kelainan anatomis. Juga ditemukan kelainan di otak kecil. Jadi kalau tadi kita ngomong soal otak pada umumnya, ini ada gangguan di otak kecil yang bertanggung jawab terhadap proses sensornya tuh, menyebabkan daya ingatnya, daya pikirnya, belajar bahasanya, proses pelatihannya terganggu. Jadi ada orang gangguan gini, teman-teman kalian, gangguannya itu mungkin lambat dalam bahasa, daya ingatnya lambat, atau perhatiannya, minatnya terhadap emosinya tertentu itu lambat. Nah, boleh jadi ini ada kelainan di otak kecilnya. Itu penyebab bisa menyebabkan autis juga. Dan yang berikutnya adalah faktor genetika. Ya, genetika yang tadi ada kaitannya dengan anatomis tadi, itu inilah poin-poin penting antara lain penyebab dari terjadinya autisme. Sebab-sebabnya itu saja yang bisa menyebabkan terjadinya autis. Sekarang kita lihat gejalanya. Apa gejalanya? Kalau coba saya mau tanya dulu, Apra, kan sekarang ini sedang wabah pandemi apa? COVID-19, gitu ya. Nah, dari berbagai media bisa disebutkan nggak gejala COVID ini apa sih? Gejala seseorang kena COVID. Baik Pak, gejala seseorang yang COVID. Flu kan? Setelah itu flu, dari kita berhadapan dengan orang juga, seandainya yang sebelah pihak menderita itu, terus kita kayak menghadap, maksudnya menghampiri gitu, atau berjabat tangan atau sebagainya juga bisa jadi. Kalau dari segi Karena kita kan nggak tahu nih, walaupun flu biasa, walaupun organisasinya, bimbingan itu pasti kalau kita
periksa kayak di tempat apa, di puskesmas atau apa, pasti biasa tuh bilangnya corona pada masa-masa itu kan. Tapi sekarang kalau udah vaksin ini sih mungkin demam biasa ataupun demamnya yang itu bukan COVID gitu Pak. Oke. Baik, ya ini kan sebenarnya selingan aja, nanti masuk ke kita ngomong gejala-gejala kan. Terima kasih gejala-gejala autis. Tadi kan gejala-gejala seseorang kena COVID. Awalnya waktu COVID mulai merambah nih, agak gampang diketahui ini gejala COVID gitu. Panas, lalu kemudian tenggorokan sakit, lalu kemudian sesak napas, kasusnya dia agak gampang dikenali, ya. Tapi belakangan katanya gejala-gejalanya pun nggak jelas juga gitu ya. Ya, ada orang yang biasa-biasa nggak demam, nggak panas, tapi kena COVID gitu, ya kan? Ya, jadi perkembangan ada Kok Bapak keluar? Sinyalnya, Jihet. Sinyalnya Lelah dengan mahasiswa. Semangat Tahin. Ing, tugas Pak Ray udah kah belum? Tenang ya, tenang. Nomor Cepat 1 dan nomor lah. 2. Tetap santuy teman-teman. Sibuk dia mikirkan kampanye, Pak. Berat. Dah, Ya anak-anak. dah kah belum Belum. Ayo. Santuy-santuy kami invite you. Tenggat jiwa. Woi. Pak, ada bapak tuh. Kasihan bapak dari tadi keluar masuk. Pak, suara bapak masih mute Pak. Oke, siap. Sorry. Biasa ada gangguan nih. Tadi ya soal gejala tadi ya. Jadi COVID awalnya tuh agak jelas gitu ya. Lalu kemudian perkembangannya berikutnya kadang-kadang nggak jelas. Ya kami di kampus ini beberapa dosen termasuk saya pernah di apa namanya ketika diperiksa, ketika di swab gitu, lalu masuk kategori apa ya positif gitu ya, tapi nggak bergejala, nggak batuk, nggak panas gitu ya, nggak sesak napas gitu ya. Nah demikian juga gangguan kejiwaan, gangguan psikis gitu ya. Kalau gangguan yang tidak berat, mungkin kadang-kadang nggak kelihatan gejalanya. Ya paling apa ya, kayak orang ini ya, kayak orang apa namanya, kalau kita ini nih seperti tadi ya, batuk kan belum tentu COVID gitu kan. Batuk ya karena mungkin kepanasan, karena minum es dan seterusnya gitu ya. Nah, ya, jadi gejala-gejala autis. Pertama kita mengenal harus sedikitnya ada 6 gejala, ya, 6 gejala, dan dikatakan dari 6 ini kalau dua saja yang menonjol, kan gini, kan seperti COVID tadi kan, demam, panas gitu ya, lalu sesak napas dan seterusnya. Dari sekian banyak gejala ini, kalau 2 saja muncul dan menonjol,
itu sudah disebut kategori COVID. Gitu. Apalagi kalau diperiksanya, lalu kemudian tergolong positif. Nah, kapan dia positif, kapan dia negatif, itu kan ada golongannya gitu. Ketika komponen apa yang diperiksa di hidung dan tenggorokan ternyata dia lebih dari 35 apakah ada istilah di dalam itu tuh, lalu dia sebut, oh ini positif. Kalau di bawah itu negatif gitu ya. Demikian juga autis. Jadi ada 6 kriteria dia disebut autis. Dari 6 itu dua saja terpenuhi, dia sudah masuk golongan autis. Tapi kalau 2 dari 6 itu hanya satu, dia belum masuk kategori itu. Meskipun mungkin lebih lincah tadi. Saya cerita seperti anak saya tadi kan. Anak saya tidak mau diam. Apakah ini autis? Ternyata setelah dicek, belum masuk ke sana. Ya, dia hanya masuk kategori anak yang aktif, tidak anak yang autis gitu ya. Nah, apa gejalanya? 1 dari ke-6 itu, 1 gangguan kualitatif dalam interaksi sosial timbal balik. Jadi interaksi sosial ya. Jadi kalau ada anak yang tidak bisa berinteraksi, diomongin nggak nyambung, diomongin nggak bereaksi, diajak ngobrol seperti ngomong sama tembok gitu loh, nggak dijawab gitu. Nah, itu salah satu gejala ya. Jadi kalau tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, itu salah satu gejala autis. Nah, kapan dia itu ya, minimal harus ada 2 gejala dari gejala di bawah ini ya. Kalau dia disebut gangguan kualitatif dari interaksi sosial nih, punya 4 kategori di sini ya. Kalau 2 terpenuhi, maka gangguan yang pertama ini dia memenuhi syarat ya. Apa itu? 1, tak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai. Kontak matanya sangat kurang. Kalau kita ngomong berhadapan muka, matanya nggak berani natap. Ya. Jadi kontak matanya sangat kurang, ekspresi mukanya kurang hidup, gerak-geriknya kurang tertuju. Ya, jadi interaksi sosial ini salah satunya adalah gerak-geriknya. Jadi kontak mata, ekspresi muka, gerak-gerik tubuhnya tidak tertuju kepada orang yang lawan bicaranya. Ya, kalau saya berhadapan dengan Priska ini, lalu dia kan saya menyapa dia, pasti dia akan kontak mata dengan saya, akan bereaksi, gerak-geriknya pun sesuai dengan apa yang saya responkan. Gitu ya. Nah, anak autis pada gejala ini, dia tidak bisa bereaksi. Kontak matanya sangat kurang, ekspresi mukanya tidak hidup, gerak-geriknya tidak tertuju. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tak bisa bermain dengan teman sebaya. Ya, anak-anak yang tidak bisa berinteraksi sosial, dia tidak bisa main dengan teman. Ya, bisa kelahi terus gitu ya. Atau dia tidak mau diganggu, atau dia asik dengan diri sendiri, gitu ya. Tidak bisa bermain dengan teman sebaya. Yang ketiga, kurang dapat merasakan apa yang harus dirasakan orang lain. Jadi perasaannya tuh dingin gitu loh. Orang nangis, anak yang kena karena bermain, lalu mungkin karena senggol atau apa gitu, lalu temannya nangis, dia nggak peduli. Jadi kurang merasakan apa yang dirasakan orang lain. Orang lain sedih, dia senang-senang aja ketawa. Oke, yang keempat, kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik. Ya, jadi tidak ada respon, ya, tidak ada hubungan sosialnya tuh tidak ada. Tak pedulilah dengan lingkungan, intinya begitu. Oke, ini gejala-gejala
untuk gangguan kualitatif dalam interaksi sosial. Ya, jadi ada 4 gangguan ini. Nah, dari keempat ini kalau hanya 2 yang terpenuhi punya gejala ini, dia sudah memenuhi kategori yang pertama ini. Ya. Kategori yang kedua adalah gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi. Kalau tadi interaksi ya, interaksi sosial, sekarang berkomunikasi. Nah, berkomunikasi pun punya ciri-ciri. Ya, pertama, bicara lambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang. Ya, ada anak-anak yang umpamanya harusnya anak yang 2 tahun tuh sudah bisa ngomong, tapi ada anak yang belum bisa ngomong umpamanya. Berarti ada gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi. Ada kan kita mendengar ada anak yang sampai 3 tahun belum lancar ngomong. Nah, kalau hanya belum lancar saja belum tentu. Nanti kita lihat apakah ada gejala lain yang ikut terganggu. Tapi kalau sudah terlambat ngomong, nggak bisa bicara, itu patut dicurigai. Jangan-jangan anak ini masuk ke kategori ini. Ya. Oke, bicara lambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang. Ya. Dan tak ada usaha untuk mengimbangi komunikasi dengan cara lain tanpa bicara. Pokoknya, oke, dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa ada gerak-gerik, dia pakai simbolik, dia pakai simbol tangannya, simbol mulutnya mengganggu begini, itu masih ada, masih bisa normal gitu. Tapi kalau sama sekali diajak ngomong nggak jawab, reaksinya nggak ada gitu ya, berarti dia ada gangguan di sini. Oke, lanjut. Yang kedua, bila bisa bicara, bicaranya tidak dipakai untuk komunikasi. Ngerti nggak? Ngomong sendiri, bukan ngomong dengan orang lain gitu loh. Jadi bisa berbicara, tapi bicaranya hanya ngoceh doang, ya, ngoceh tanpa ada berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi bila bisa berbicara, tapi bicaranya tidak dipakai untuk komunikasi, ngerti nggak? Atau hahaha begitu ya, atau ngomong apa aja bapak, tapi tak ada kaitan dengan bapaknya gitu loh. Nah, ini masuk pada kategori ini. Pada kategori gangguan kualitatif terhadap berbicara. Yang ketiga, masih dalam berbicara, sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang. Ngerti nggak bahasa aneh itu? Bisa aneh itu umumnya, kalau kita umumnya kesal kan, celaka umumnya. Nah, itu kan wajar kalau kita kesal atau marah-marah gitu kan. Itu kan nggak aneh, karena memang konteksnya begitu. Kita lagi kesal, kita lagi marah, lalu bahasa kebun binatang keluar umumnya. Tapi bahasa yang digunakan itu aneh dan diulang-ulang terus. Nah, kalian tahu nggak kalau orang gila atau orang stres tuh kan gitu, ngomong ngoceh terus, diulang-ulang terus gitu ya. Nah, orang yang dalam gejala ini itu pun begitu, ngomongnya aneh dan diulang-ulang. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru. Jadi mainnya tuh ya, kalau nyusun balok itu nyusun gitu terus gitu ya. Yang tidak ada variasinya. Kalau anak yang normal itu kan, hari ini saya buat rumah-rumahan, besok menyusun baloknya buat gedung, yang lainnya mungkin buat burung, buat binatang umpamanya. Nah, kalau anak yang gangguan pada gejala ini adalah tidak ada variasi, itu saja. Kalau buat bangunan gitu. Ya, tidak punya imajinasi itu punya bayangan, bentuk rumah tuh bisa begini, bisa begitu gitu kan. Dan kurang bisa meniru. Ya, coba deh kamu buat ini ya, seperti ini. Lama sekali mungkin, kalaupun bisa meniru, reaksinya lambat. Oke. Itu poin yang ketiga. Saya masih lanjutkan sampai poin yang kedua. Jadi
4 gejala dari poin yang kedua ya. Sekarang